Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, thank you for opening our YouTube channel today. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Listening for Negative Expression and Almost Negative. Baik, saya akan memperkenalkan kami dari kelompok 8. Saya sendiri bernama Khairni Safira dan kawan saya Khairul Ihsan, Delia Aprilista Amra, dan Muhammad Syuja. First, listen for negative expression. What is negative expression? Negative expression are very common in the shared dialogue, and the most common kind of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. Nah, di sini artinya ekspresi negatif sangat umum dalam dialog pendek. Dan jenis respon yang paling umum untuk pernyataan negatif adalah pernyataan positif yang mengandung kata dengan makna yang berlawanan. Ada soal-soal dalam listening itu yang sifatnya negatif. Yang dimaksud dengan negatif itu adalah negatif secara bahasa, atau bisa disebut juga dengan kalimat negasi. Kalimat negatif dan negasi itu apa sih sebenarnya? Itu bermakna seperti penyangkalan, penafian, ketiadaan. Bisa ditandai juga dengan kata tidak. Contoh, saya suka makan. Itu bukan kalimat negasi ataupun negatif. Itu tidak dianggap kalimat negatif. Baru bisa dianggap kalimat negatif kalau kamu bilang saya tidak suka makan. Kamu menyangkal bahwa kamu suka makan. Nah, kata kunci dari kalimat tadi adalah kata tidak. Nah, seperti contoh yang ada di bawah ini. How did they get to their grandmother house within only 5 hours? Bagaimana mereka sampai ke rumah nenek mereka di Matin hanya dalam waktu 5 jam? Pembicara kedua, they didn't drive slowly on the trip to Maine. Mereka tidak mengemudi dengan lambat dalam perjalanan ke Matin. Narator, what does the woman say about the trip? Apa yang wanita itu katakan tentang perjalanan itu? Di sini ada beberapa pilihan. Yang A, they drove rather quickly. Yang B, they couldn't have driven more slowly. C, they wanted to travel slowly to Maine. And D, they didn't drive to Maine. Nah, jawaban yang benar adalah A. Karena jika mereka tidak mengemudi dengan lambat ke Maine, ini berarti mereka mengemudi agak cepat. Nah, perhatikan bahwa jawaban yang benar menggunakan kata cepat. Kebalikan dari lambat. Dan jawaban yang menggunakan lambat itu tidak benar. Dalam negative expression itu ada 3 macam tipe. Yang pertama, regular negatif. Yang kedua, order negatif. Dan yang ketiga, negative prefixes. Nah, yang pertama, yang regular negatif ini biasanya dia memakai not. Example-nya, Tom is not sad about the result. Nah, kalimat penyangkalnya adalah di not sad. Nah, not di sini menjelaskan tentang suatu keadaan, situasi, atau deskripsi. Nah, di not sad ini bisa memiliki maknanya happy. Dan yang kedua, order negatif. Biasanya memakai nobody, none, nothing, and never.
Example-nya, nobody arrive on time. Sal never work hard. Nah, on time di sini memiliki makna telat ataupun late. Kalimat penyanggalnya ada di nobody. Nah, yang terakhir ada negative prefixes, yaitu memakai imbuhan di awal, seperti an, in, dan this. Itu semua menandakan kata tidak. Example-nya, the patient was insane, yang artinya pasien itu gila. Nah, kalimat penyanggalnya di sini adalah in, yang berarti tidak. Nah, insane di sini dapat diartikan sebagai crazy. Baik, selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Jadi di sini ada contoh soal tentang negative expression. Man, I can't seem to get the door unlocked. Pria berkata, sepertinya saya tidak bisa membuka kunci pintu. Woman, that isn't the right key for the door. Wanita menjawab, itu bukan kunci yang tepat untuk pintu. Narator, what does the woman mean? Narator, apa yang dimaksud wanita itu? Di sini ada 4 pilihan jawaban. Yang A, the key in the drawer is on the right. Yang B, the man should write the message on the door. Yang C, the man has the wrong key. Yang D, the right key isn't in the drawer. Dilihat dari soalnya. What does the woman mean? Apa maksud dari wanita tersebut? Maksud dari wanita tersebut adalah that isn't the right key for the door. Itu bukan kunci yang tepat untuk pintu. Berarti maksudnya adalah pria tersebut tidak memiliki kunci yang tepat untuk pintu itu. Berarti kita cari jawabannya dari yang A, the key in the drawer is on the right. Kunci di laci ada di sebelah kanan. Itu bukan merupakan maksud dari wanita tersebut. Yang B, the man should write the message on the door. Pria itu harus menulis pesan di pintu. Itu juga bukan termasuk maksud dari wanita tersebut. Yang C, the man has the wrong key. Pria itu memiliki kunci yang salah. Itu merupakan maksud dari wanita tersebut. Jadi, jawaban dari contoh soal ini adalah yang C. Kemudian ada almost negative expression. Mari kita bahas sedikit tentang almost negative expression. There are several almost negative expressions in English. Words like rarely or seldom. These words have meanings of almost not, almost none, or almost never. They don't mean completely none. Kita tahu bahwa arti dari almost negatif adalah hampir negatif. Adapun beberapa bagian almost negatif adalah almost not, hampir tidak, almost none, hampir tidak ada, dan almost never, hampir tidak pernah. Adapun contoh almost negatif adalah I barely finished the test in time. Saya hampir tidak menyelesaikan tes tepat waktu. Itu berarti dia menyelesaikan tesnya tepat waktu, tetapi tidak memiliki sisa waktu yang banyak. Adapun beberapa almost negative expression yang sering dipakai. Yang bagian pertama, almost none. Kata-katanya yang sering dipakai adalah hardly, barely, scarcely, only. Contoh kalimatnya adalah there is hardly any food in the refrigerator. Hampir tidak ada makanan di kulkas, tetapi ada makanan, hanya sekitar 1 potong atau 2 potong. Kemudian bagian kedua, almost never. Kata-kata yang sering dipakai adalah rarely atau seldom. Contoh kalimatnya adalah he rarely
drives to work. Ia jarang sekali menyetir ke tempat kerja, tapi dia pernah menyetir ke tempat kerja, mungkin seminggu atau 2 minggu sekali. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi saya akan melanjutkan hasil presentasi teman saya. Example from the paper and computer TOEFL text. Woman, were you able to pay the electric bill? Perempuan itu bertanya, apakah Anda mampu membayar tagihan listrik? Man, I had barely enough money. Pria itu berkata, saya hampir tidak mempunyai uang yang cukup. Narator, what does the man imply? Narator bertanya, apa maksud dari pria tersebut? In your textbook you read, A. He had plenty of money for the bill. B. He did not have enough money for the bill. C. He paid the bill but has no money left. D. He was unable to pay the bill. In the main statement, the word enough indicates that there was enough, so he did pay the bill. However, it was barely enough, so he almost did not have enough and currently has no money left. The correct answer is therefore answer C. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. He paid the bill but has no money left. Artinya, dia membayar tagihan tetapi tidak mempunyai uang lagi. Dan pernyataan pria tersebut ialah I had barely enough money. Saya hampir tidak mempunyai uang yang cukup. Jadi pria tersebut bisa membayar tagihan tetapi tidak memiliki uang cukup untuk diri sendiri. Jadi jawaban yang tepat ialah C. Nah, di sini saya mau jelasin yang exercise 9. In the exercise, underline the almost negative expression in the second line of each short conversation. Then read the question and choose the best answer. Remember, the best answer is one that means that is true but it is almost not true. Nah, artinya latihan 9 dalam hal ini digarisbawahi ungkapan hampir negatif di baris kedua dari setiap percakapan singkat. Kemudian bacaan pertanyaan dan dipilih jawaban terbaik. Ingat, jawaban terbaik adalah jawaban yang berarti benar, hampir tidak benar. Contohnya, 1. Pria. Saya mendengar bahwa Mona ditawari pekerjaan sebagai manajer. Yang kedua, wanita. Tapi dia hampir tidak punya pengalaman pekerjaan. Lanjut narator. Apa yang wanita itu katakan tentang Mona? Yang A, Mona tidak bekerja keras. B, pengalaman Mona sangat berat. C, pekerjaan Mona sebagai manajer sangat berat. D, Mona sudah lama tidak bekerja. Jawaban dari pengertiannya, jawabannya D. Karena Mona sudah lama tidak bekerja, makanya wanita itu bilang kalau si Mona tidak punya pengalaman. Berikut ini adalah referensi yang kami ambil dari beberapa sumber internet. Sekian, mohon maaf jika ada yang kekurangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.